Wow, your family. Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi berjudul Spirit Untamed. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan diproduksi oleh DreamWorks Animation, di mana menceritakan tentang seorang anak perempuan yang akan menjalin persahabatan dengan kuda liar. Di sana mereka akan mengalami petualangan yang sangat menegangkan, melawan para penjahat, dan mencoba menyelamatkan kuda-kuda liar yang tertangkap. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang bayi bersama sang ayah datang ke sebuah acara untuk menonton ibunya melakukan atraksi di atas kuda. Bayi itu bernama Lucky. Mereka terlihat sangat bahagia pada saat itu. Namun suasana berubah. Ibu Lucky melakukan kesalahan dalam atraksinya. Mama. Stand tall. Be fearless, Fortuna. Hola, mijita. Mama. Nice job, honey. Setelah kejadian itu, waktu berjalan begitu cepat. Lucky kini telah menjadi seorang anak gadis yang cantik. Dia tinggal di rumah kakeknya. Pada suatu hari, sang kakek akan mengadakan acara kampanye di rumah. Orang di rumah sangat sibuk mempersiapkan acara. Kecuali Lucky, dia hanya berada di dalam kamarnya, bermain dengan seekor tupai. Ketika dia sedang bermain, kemudian bibinya datang dan meminta Lucky untuk mempersiapkan diri ke acara kampanye sang kakek. Lucky tak ingin ikut dalam acara itu, tapi bibinya terus memintanya. Setelah mereka berbincang, akhirnya bibinya meninggalkan Lucky sendiri di kamar. Bukannya bersiap-siap, dia hanya melanjutkan kembali bermain dengan tupai. Akhirnya, tupai yang dia biarkan masuk ke dalam rumah mengakibatkan kekacauan. Gentlemen, welcome to this most auspicious day, my campaign. Why is Squirrel so fast? Grandpa's going to kill me. All this chaos. Hi, Grandpa. Kemudian akibat itu, Lucky dikirim ke tempat ayahnya untuk menghabiskan liburan di sana. Bersama dengan bibinya bernama Cora, mereka berdua menaiki kereta menuju Miradero. Salah satu penjaga kereta mengatakan bahwa gerbong makanan akan tutup dalam 5 menit. Mendengar itu, bibi Cora pergi untuk sekedar meminum teh. Lalu mengatakan pada Lucky untuk tidak pergi kemana-mana. Karena bosan, dia membuka jendela untuk melihat sekitar. Tak sengaja Lucky melihat seekor kuda tengah berlari dekat kereta. Lucky sangat penasaran dengan kuda itu. Dia pun pergi mengikutinya sampai ke gerbong belakang kereta. Hey! Oh, sorry. Cake. Let's see. Chocolate? Di sana dia bertemu dengan seorang lelaki yang sedang memperingatinya untuk tidak dekat dengan kuda-kuda liar itu karena sangat berbahaya. You best just stay away from them wild horses. You'll make someone real unhappy you go diving overboard like that. Kereta akhirnya sampai di desa Miradero. Bibi Cora membawa Lucky keluar dari dalam kereta dan meminta Lucky untuk menunggu selagi dia mencari tahu di mana ayahnya berada. Don't move until I get back. Ketika sedang menunggu, dia melihat acara rodeo yang sedang diadakan di desa tersebut. Tanpa berpikir panjang, Lucky langsung pergi ke tempat itu. Di acara, Lucky bertemu dengan seorang yang mengenal ibu Lucky. Dia mengatakan bahwa Lucky mirip dengan mendiang ibunya. Lalu mereka memberikan ikat pinggang. Karena ibu Lucky juga memiliki benda yang sama. Your mother had one just like it. Wait! Sesudah diberikan benda, Lucky kembali melihat acara rodeo. Dia melihat seorang anak seumurannya tengah atraksi dengan kudanya. Melihat itu, dia kagum dengan anak itu.
Kemudian bibinya datang menjemput untuk pergi ke tempat sang ayah berada. I never. I'm so sorry to hear that. Dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan seorang anak bernama Snips yang menawarkan tumpangan untuk menggunakan keledainya. Mereka pun bertanya di mana rumah Tuan Prescott, yaitu ayah laki. Snips menjawab bahwa dia akan mengantar mereka, tapi dengan syarat harus memberikan imbalan 1 koin. Tak lama datanglah seorang anak perempuan dan menangkap Snips dengan talinya. Gadis itu memperkenalkan diri kepada laki. Dia bernama Abigail. Akhirnya mereka sampai di rumah. Jim? Ayah laki pun sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Dia yang belum sempat mempersiapkan diri, memperlihatkan rumah yang belum dia rapikan, dan mengantar laki ke kamarnya yang penuh dengan gambar stroberi. Setelah sampai di kamar, laki menemukan sebuah ruangan rahasia milik ibunya di balik lemari. Dia melihat isi dari ruangan tersebut. Kemudian laki mendengar suara kuda dari kejauhan, lalu pergi mencari tahu arah suara tersebut. Jim. I'm gonna go explore! Yeah. Sesampainya di tempat suara itu berasal, dia melihat seekor kuda liar sedang dijinakkan oleh beberapa orang. Laki melihat kuda itu sangat tersiksa oleh perbuatan mereka. Di sana dia juga bertemu dengan anak yang pernah dilihatnya di acara rodeo sebelumnya. Gadis itu bernama Prue. Mereka berdua melihat kuda yang dijinakkan itu sedang disiksa. Akhirnya Prue memanggil ayahnya untuk memperingati mereka. We're absolutely clear. Sure thing, boss. We didn't mean for it to get out of hand. I don't know where you guys rode in from, but in my corral, we treat horses with respect. Setelah diperingati oleh ayah Prue, mereka pun pergi dengan mengikat kuda itu di pagar. Laki yang melihat kuda itu terus memberontak, melepaskan ikatannya. From the train? Pada malam hari, laki menceritakan tentang kejadian tadi. Saat ayahnya mendengar laki mencoba untuk berteman dengan seekor kuda, ayahnya pun langsung marah dan melarang laki untuk tidak lagi mendekati kuda tersebut karena sangat berbahaya. Laki tak mau mendengarkan sang ayah dan dia pun pergi. I'm full. Keesokan harinya, dia yang membantu sang bibi Cora untuk membeli beberapa bahan makanan, bertemu dengan ayah Prue dan bertanya di mana tempat membeli beberapa bahan makanan. Don't you mind me. Gracias. So what time does the Midnight Express come in? Midnight. Selesai membeli bahan makanan, laki pergi ke tempat kuda yang dia temui kemarin. Ternyata kuda itu telah terikat kembali. Laki kembali membuka ikatan dan mencoba untuk memberikan kuda itu sebuah kentang. Abigail datang lalu memberikan saran pada laki untuk memberikan kuda tersebut sebuah apel. Kemudian laki mengikuti saran dari Abigail dan mencoba memberikannya. Tapi kuda itu tak mau mendekati laki karena masih merasa waspada dengan manusia. Akhirnya dia pun melemparkan apel itu ke arah kuda. Ternyata kuda tersebut memakan apel yang dibuang laki ke arahnya. Laki sangat senang melihatnya. Dia pun kembali mencoba memberikan apel. Tapi kuda itu berulang kali tak mau mengambilnya. Laki pun tak putus asa. Hingga akhirnya dia mau memakan buah yang ada di tangan laki. Keesokan harinya, laki mengambil sepatu dari ruangan rahasia milik ibunya untuk dipakai berlatih menaiki kuda yang telah dia beri nama Spirit. Awalnya memang sulit, namun lama-kelamaan dia berhasil menaiki kuda itu. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Snips tak sengaja membuka pintu kandang, dan akhirnya laki yang sedang menunggangi Spirit terbawa keluar bersama dengannya yang mencoba melarikan diri. Lucky fell onto the horse, and they took off towards the canyon. What? That's not good. Easy, boy, easy. Slow down a little, please. Abigail dan Prue mencoba mengejar laki.
Dia yang tak tahu bagaimana cara untuk menghentikan seekor kuda, hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Abigail dan Prue terus mengejar Lucky dan akhirnya berhasil mengejarnya. Lalu sesaat sebelum Lucky terjatuh, mereka berdua menyelamatkan dan menangkapnya. Setelah kejadian itu, ayah Lucky sangat marah. Ayahnya mengatakan akan mengirim Lucky kembali ke tempat sang kakek. Lucky yang sangat sedih mendengar hal itu, memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia pun keluar dari rumah dan pergi ke hutan. Di sana dia bertemu dengan Spirit bersama dengan kuda liar lainnya. Lucky kemudian memberikan satu persatu apel ke setiap kuda yang berada di sana. Saat sedang memberikan makanan, datanglah sekumpulan penjahat yang ingin menangkap kuda liar tersebut untuk dijual kembali. Mereka berdua mencoba melawan penjahat itu, tapi Spirit dan Lucky tak berdaya karena jumlah penjahat itu sangat banyak. Akhirnya satu persatu kuda liar itu dibawa masuk ke dalam kereta yang digunakan para penjahat untuk mengurung kuda dan akan dibawa ke kota. Walau Lucky dan Spirit mencoba untuk membantu para kuda tersebut, namun kekuatan mereka berdua tak cukup melawan para penjahat. Spirit! Wait! Spirit! Setelah semua kuda telah tertangkap, Lucky mengajak Spirit untuk pergi mencari bantuan. Mereka berdua pun pergi ke tempat Prue dan Abigail. Lucky meminta pada mereka berdua untuk membantu. Awalnya Prue tak mau pergi karena menurutnya itu sangat berbahaya. Tapi Lucky bersikeras untuk menyelamatkan para kuda liar. Akhirnya hati Prue dan Abigail luluh. Kemudian mereka ikut dalam rencana Lucky. Mereka berencana pergi melewati bukit, bertujuan untuk mengambil jalan pintas ke tempat kereta milik para penjahat. Setelah rencana mereka telah tersusun, mereka akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Rule breaking! Not so... You're liable to cramp. I know. Keep your heels down, shoulders back, eyes where you want him to go. Lucky, Prue dan Abigail berjalan melewati hutan, tempat yang dipenuhi oleh bunga. Together and together make it through. We join up. Join up. I'm someone you can trust to the end. I've got my pal and that's enough. We join up. Join up. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jembatan kecil dan rapuh. Karena jembatan itu tak kuat menahan beban mereka, jembatan itu pun jatuh dan hancur. Di sana mereka bertiga memutuskan untuk mengambil jalan baru dengan melompati bebatuan untuk sampai ke seberang jurang. Abigail dan Prue bisa melewati rintangan itu dengan mudah. Lalu Prue mengatakan pada Lucky untuk mempercayai Spirit agar bisa melewati rintangan itu. Lucky meminta maaf pada Spirit dan kembali mencoba untuk melompati bebatuan hingga akhirnya berhasil. Easy there. Easy boy. You're doing great. We're gonna make it. Just trust and move with him. Okay. We got this. You gotta lose it. So great. Prue Granger can't handle a little jump. Yes. Setelah melewati rintangan itu, ternyata sebuah rintangan yang sulit telah menunggu mereka, yaitu jurang yang sangat curam dan hanya sedikit jalan tersisa untuk dilewati. Tapi Lucky tetap mencoba untuk melewatinya. Sekarang dia percaya pada Spirit, sambil bernyanyi agar hatinya tenang. Lucky melewati tebing itu dengan hati-hati, diikuti oleh Abigail dan Prue di belakangnya. Hingga akhirnya mereka semua berhasil melewati jalan yang sangat curam. Saat berhasil, mereka melihat tempat pemberhentian kereta para penjahat. Kemudian Lucky, Prue dan Abigail memutuskan untuk berkemah di atas bukit. Malam itu mereka bernyanyi hingga tertidur lelap. Gets rough, I got my pals and that's enough. We join up. Wait. Prue, Abigail, and Lucky. We're pals. It's not funny. I know. Scene berpindah. Ayah Prue menemukan Snips tengah tergantung di gudang. Dia menceritakan tentang rencana Lucky pada ayah Prue. Kemudian ayah Prue langsung pergi ke rumah ayah Lucky dan memberitahukan tentang kejadian itu.
Mereka pun bergegas mengejar Lucky, Prue, dan Abigail dengan menggunakan kereta yang dibuat oleh ayah Lucky. Let's go get our girl. Tak terasa pagi pun datang. Lucky dan teman-temannya masih tertidur lelap. Kereta yang ditumpangi para penjahat sampai pada pagi hari di tempat pemberhentian. Lucky pun terbangun dan terkejut karena kereta datang lebih awal. Dia pun mencoba membangunkan teman-temannya. Mereka semua terbangun, tapi terlambat karena spirit yang lebih awal pergi untuk menyelamatkan kuda-kuda yang lain, malah ikut tertangkap dan dimasukkan ke dalam kurungan. Mereka mencoba mengejar kereta, tapi kereta itu sangat cepat. No! Spirit! We're almost home free. Meski gagal, mereka tak putus asa. Lucky, Prue, dan Abigail mengikuti rel kereta, dan akhirnya mereka sampai di sebuah dermaga. There they are! Where's Spirit? Terlihat di sana, para penjahat menaikkan kuda itu dalam sebuah kapal. Mereka pun mencoba menyelamatkan Spirit yang ada pada gerbong hijau. Abigail membawa Lucky naik ke atas gerbong dan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Spirit. Setelah Spirit keluar dari kandang mencoba pergi ke atas kapal, namun kapal telah siap untuk berangkat dan mulai meninggalkan dermaga. Tak lama kemudian, Bibi, ayah Lucky, dan ayah Prue telah sampai. Mereka melihat Spirit dan Lucky sedang naik di atas kren, menggunakan tempat itu sebagai tempat loncatan, dan akhirnya Lucky dan Spirit berhasil naik ke dalam kapal. Oh, I can't look! Lucky! Lucky! That's not good. Lucky! Oh, no! Di sana mereka berpencar. Lucky pergi menyelamatkan para kuda, sedangkan Spirit melawan para penjahat. Spirit berhasil mengalahkan beberapa penjahat. Tapi saat berhadapan dengan bos penjahat bernama Henrik, Spirit kesulitan. Not going anywhere, boy. Di sisi yang lain, Lucky yang telah selesai membebaskan para kuda, langsung pergi ke tempat Spirit dan membantunya mengalahkan Henrik. No, wait. By any chance you pack your baby costume? Oh, you think she'd teach me how to do that? I told you she was fun! Setelah berhasil mengalahkan semua para penjahat, mereka melompat ke dalam air dan pergi dari kapal itu. Lucky yang tak tahu caranya untuk berenang diselamatkan sang ayah. It's snowing, yeah? I'm grounded, aren't I? Yep, for life. Kemudian Spirit membawa mereka ke tepi pantai. Ayah Lucky telah melihat persahabatan mereka. Akhirnya mengizinkan Lucky untuk terus bersama kudanya. Let me go. Good job, little guy. Nice rowing, Cora. Quite an honor. Thanks, Dad. Di akhir yang bahagia, semua telah berhasil diselamatkan. Tak terasa waktu terus berlalu, dan waktu liburan Lucky di desa tersebut telah berakhir. Banyak hal yang telah dia lewati di sana, dan kini Lucky telah mengetahui di mana tempatnya berada. Dia pun juga menemukan sahabat yang sangat dia sayangi, yaitu Spirit. I'm sorry, boy, but I can't go with you. Your herd needs you. Sebelum kepergian Lucky dari desa itu, warga mengadakan sebuah festival. Lucky pun menghadiri festival itu. Dan di sana ayahnya meminta Lucky untuk tinggal bersamanya. Tentu saja Lucky menerima tawaran sang ayah. Karena dia tak ingin meninggalkan teman-temannya dan juga Spirit. Prue dan Abigail bahagia mendengar kabar itu. Dan mereka menari bersama-sama. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai sobat,
Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur. Dan mohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!